Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Puspita Rabayanti dengan nomor induk mahasiswa 1902604. Di video-video sebelumnya saya sudah membahas mengenai sistem pemberkasan arsip berdasarkan abjad dan geografis. Dan di video kali ini saya akan membahas bagaimana pemberkasan arsip berdasarkan sistem subjek. Sebelumnya saya akan membahas apa itu sistem subjek. Sistem subjek adalah sistem penyimpanan arsip atau dokumen yang berdasarkan pada isi dari dokumen yang bersangkutan. Sistem subjek penyimpanannya menggunakan gabungan antara nomor dan angka. Sistem penyimpanan subjek lebih tepat digunakan pada kantor yang pengelolaan arsipnya dilakukan secara sentralis atau terpusat, sehingga ada kecenderungan penyimpanan dokumen yang terdiri dari berbagai pokok masalah. Yang kedua yaitu pada penyimpanan data pada toko serba ada yang memiliki data tentang berbagai jenis barang yang dijual dan sebagainya. Keuntungan dari sistem subjek ini yang pertama, efisiensi dalam pelayanan karena penemuan kembali secara langsung. Yang kedua, mendukung program penyusutan. Yang ketiga, subjek yang saling berkaitan dikelompokkan dalam satu kegiatan. Yang keempat, dapat menggambarkan proses kegiatan dari awal sampai akhir. Tujuan dari pemberkasan arsip berdasarkan sistem subjek yaitu agar masalah dari dokumen tersebut yang sama dikelompokkan menjadi satu sehingga memudahkan dalam penemuan kembali arsip. Dalam menentukan kode sistem subjek, kita harus mengetahui dulu permasalahan isi surat tersebut. Masalah terbagi dua, yaitu masalah fasilitatif yang merupakan kegiatan penunjang dari organisasi tersebut dan masalah substantif yang merupakan kegiatan pokok dari organisasi tersebut. Bahan-bahan yang diperlukan dalam pemberkasan arsip berdasarkan sistem subjek. Yang pertama ada sekat yang sudah diberi label. Yang kedua ada arsip, 3 buah arsip, lalu ada map, ini kartu indeks, lalu ada daftar berkas. Langkah pertama dalam pemberkasan arsip yaitu membaca isi surat. Surat pertama mengenai penyampaian surat Direktur Jenderal Pajak tentang pemberitahuan program amnesti pajak. Yang kedua tentang tanda pelaporan penyerahan berkas calon mahasiswa baru. Yang ketiga ada tentang permintaan surat pernyataan oleh Dinas Penanaman Modal di Bukit Tinggi. Langkah selanjutnya kita mengisi kartu indeks. Judul surat di sini kita dapat mengetahui melalui kop surat. Di sini instansi dari surat tersebut yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Nomor surat tertera pada surat tersebut. Isi surat dapat kita ketahui dari hal surat tersebut yaitu tentang penyampaian pemberitahuan amnesti pajak. Tanggal surat tertera pada surat tersebut tanggal 5 Agustus tahun 2016. Kode surat dapat kita tentukan dari masalah surat tersebut. Masalah surat tersebut mengenai pajak. Kodenya dapat kita ketahui dilihat dari pola klasifikasi kearsipan tahun 2008. Pajak di sini merupakan masalah fasilitatif. Di sini pajak merupakan bagian dari keuangan dengan kode KU. Lalu sub masalahnya yaitu pelaksanaan anggaran dengan kode KU.01 dan sub masalah dari pelaksanaan anggaran yaitu pendapatan dengan kode 00 dan sub masalahnya lagi terhadap pendapatan di sini yaitu pajak. Maka kodenya yaitu KU 01.00 dan .00 mengenai pajak. Lalu di atasnya juga kita tulis KU.01.00 dan .00. Selanjutnya, surat tersebut kita isikan ke dalam daftar berkas. Tanggal terima surat, yang surat pertama itu tanggal 24 Oktober tahun 2020. Nomor surat yang di surat tersebut, tanggal surat tanggal 5 Agustus 2016. Isi suratnya penyampaian pemberitahuan amnesti pajak
dari kantor pelayanan pajak Pratama kepada Saudara Naswir Rajo Agam dengan kode suratnya KU titik 01.00.00. Lalu surat yang kedua, tanggal terima surat tersebut tanggal 24 Oktober tahun 2020. Nomor suratnya kita tulis, tanggal suratnya juga kita tulis, isi surat kita tulis juga, dari Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu kepada Saudara Kasili Said dengan kode surat TU.00. Dua berkas sebelumnya merupakan masalah dari fasilitatif. Di berkas ini merupakan masalah substantif. Berkas ini, surat ini masalahnya yaitu tentang penerimaan mahasiswa baru. Dapat kita lihat di sini, penerimaan mahasiswa baru terletak pada perkuliahan dan penyelenggaraan pendidikan dengan kode PP, dan submasalahnya yaitu administrasi penyelenggaraan pendidikan dengan kode PP.00, dan sub masalahnya penerimaan mahasiswa baru. Di sini kita menggunakan penerimaan mahasiswa baru dengan kode 01. Maka kita tulis di sini PP.00.01, dan kita tulis juga di atasnya PP.00.01. Nomor surat di sini tidak tertera karena di surat juga tidak dijelaskan nomor suratnya, dan tanggal suratnya juga tidak ada karena surat di sini juga tidak diberitahu tanggal surat tersebut. Selanjutnya kita menyortir surat. Di sini dengan kode PP, sekat yang pertama sekat primer, yang kedua langsung saya menggunakan sekat tersier, dan di bawahnya kita letakkan berkas juga dengan dua surat lainnya. Lalu berkas yang telah disortir tadi kita tempatkan pada map. Yang pertama sekat primer, yang selanjutnya saya menggunakan langsung ke sekat tersiernya, lalu ada berkas. Begitu juga dengan berkas selanjutnya sekat primer, langsung saya menggunakan sekat. Kalau di sini saya karena kodenya TU00 merupakan sub masalah, maka saya menggunakan sekat sekunder, lalu ada berkasnya. Saya menggunakan dua map. Yang pertama mengenai masalah fasilitatif, dan yang kedua tentang masalah substantif. Berkas kita letakkan pada bagian paling awal dalam map agar dalam penemuan kembali arsip dapat dengan mudah kita mencari arsip tersebut. Kedua map tersebut kita letakkan pada lemari arsip, dan kartu indeks juga kita letakkan pada kotak kartu indeks.